Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua penceramah sebelumnya, yaitu beberapa hari yang lalu dan tadi malam, menyinggung tentang akhlak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah lama mengetahui ada istilah yang akarnya itu sama, tapi seringkali kita tidak mencoba untuk mengkorelasikan. Istilah itu ada makhluk, akhlak, dan kholik. Itu sebetulnya seakar. Makhluk, ya kita ini ciptaan Allah. Kholik, pencipta, dan di tengah-tengahnya itu sebetulnya akhlak. Makanya Nabi itu pesan utamanya kan sudah disinggung kemarin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pesan utama Nabi itu adalah akhlak. Cuman akhlak yang bagaimana yang harus kita acu, kita wujudkan. Kalau orang barat mengatakan akhlak itu etika. Orang negara-negara timur yang maju itu Cina, Korea, Singapura itu punya etika Konfusius. Orang Jepang punya etika Buddhism. Dan itu melahirkan sikap hidup. Jadi orang Jepang itu punya etika Buddhism itu karena kerja keras itu adalah kepahlawanan. Hero. Orang yang bertimur ya, yang Cina dan tetangganya itu punya etika juga kerja keras. Orang Amerika itu punya Web Anglo-Saxon Protestan etik. Etikanya itu etika Protestan. Jadi orang Amerika itu etikanya, akhlaknya diinspirasi oleh nilai-nilai agama Protestan. Ya. Kerja keras itu panggilan. Dan manifestasi dari etika itu menghargai waktu. Sehingga yang kita kenal itu, mereka itu waktu adalah uang. Waktu adalah uang itu artinya harus kerja keras. Karena orang yang tidak kerja itu tidak punya martabat. Saking menghargai waktu, ya. Kalau Bapak Ibu ke Sentolan atau dulu mungkin di Surabaya Plaza, itu kan ada makanan yang produk internasional, McD lah, di Sentolan itu kan McD. Kalau dari luar itu kan seperti akuarium karena kan kacanya terang kan gitu. McD di Amerika itu tidak lebih, yang pernah saya baca, paling ya 2 meter, kecil. Karena memang tidak dipakai untuk doprok. Lah kalau orang kita kan McD itu dipakai ulang tahun, dipakai untuk doprok, ngopi sekian jam, di Seranda. Karena orang ke McD itu beli makan, makanya kan ada konsep drive-thru ya. Sudah ngambil barangnya, balik ke kantor lagi. Tidak ada doprok itu karena menghargai waktu.
Sudah ngambil, dimakan lagi di kantor, sudah. Jadi implementasinya itu sampai sebegitu jauh, bagaimana menghargai waktu. Orang Jepang ketika Buddhism agar efisiensi memanifestasikan hal-hal yang sifatnya kecil-kecil. Yuk coba lihat, mobil Jepang itu kan kecil-kecil, maka efisiensi, tidak butuh daya yang tinggi, maka tidak butuh bensin yang banyak sebagaimana mobil Eropa dan mobil Amerika, besar-besar, gede-gede. Dan teman saya pernah sekolah di Jepang, sampai segitu hematnya, katanya pom bensin itu antara pom bensin yang satu dengan pom bensin yang lain itu paling tidak 20 km. Agar orang tidak mudah beli bensin, implikasinya akan hemat dengan bahan bakar. Lah, di jalan veteran itu kan bensin bertetangga di barat jalan itu, sehingga nyaman. Karena nyaman, tidak punya etos kerja yang kuat. Nah, kembali ke akhlak. Akhlak yang bagaimana? Nabi memberikan penjelasan, di dalam dirimu tumbuhkanlah akhlak-akhlak ilahiyah. Akhlak-akhlak ilahiyah itu ya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kita serap, nama-nama Allah yang baik kita serap sehingga membentuk kepribadian kita. Allah itu memang tanzih, kata Ibnu Arabi, tidak mungkin bisa disamakan dengan makhluk ciptaannya. Tapi Allah itu tasbih, bisa ditekati, yang dimana potensi Allah bisa keras, bisa kita serap. Itulah yang dimaksud Nabi, tumbuhkanlah dalam dirimu akhlak-akhlak ilahiyah. Jadi akhlak itu adalah akhlak ilahiyah. Cuman kita ya mungkin beberapa dekade terakhir ini kita mencoba untuk ikhtiar mengamalkan Asmaul Husna. Waktu saya kecil itu kalau di musola itu ya konsep Tuhannya Al-As'ari, Allah wujud kita mbako mukhalawatul khawadisi dan seterusnya. 20 sifat wajib, 20 sifat jaiz dan 1 sifat sangat kering. Tapi coba kalau Asmaul Husna, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Fuad. Lah itu harus mempribadi, karena kita menyerap sifat-sifat Allah. Akhlak itulah yang harus kita tumbuhkan. Nah, makhluk kholik itu jembatannya akhlak. Secara gampang kan, makhluk itu kan seluruh aktivitas hidupnya, makhluk yang beragama Islam itu, setiap hari kita kan niatnya kan cuma menuju ke Allah kan gitu ya. Bahasa Jawa itu, Allah itu sangkan paraning dumadi. Allah itu asal dan tujuan manusia. Allah itu asal dan tujuan juga manusia. Maka seluruh aktivitas yang kita lakukan itu adalah sebuah ikhtiar untuk menuju kepada Allah. Allah itu ultimate goal, tujuan akhir kita. Lah, jembatannya itu akhlak. Jadi kita kalau tidak, akhlak kita tidak baik, ya kemungkinan kecil tidak sampai ke Allah. Lah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana membangun jembatan ini sehingga makhluk itu di ujung hidupnya itu akan ketemu Allah. Ya, itu. Semua berasal dari Allah dan kita menuju kepada Allah. Kalimatnya kan pendek ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan gitu toh. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki akhlak kita. Dan konsepnya ada. Kata Nabi, tumbuhkanlah dirimu akhlak ilahi. Dan itulah Asmaul Husna. Tidak cukup untuk dihafal sebagaimana yang diajarkan oleh siapa itu? Ari Ginanjar itu di SQ itu kan disuruh ngawal. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana nilai-nilai Asmaul Husna itu mempribadi dalam hidup kita, sehingga kita itu, perilaku kita itu cerminan dari akhlak-akhlak ilahiyah. Moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.